warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas mengenai konsep diversifikasi dalam investasi. Dalam dunia investasi, diversifikasi adalah strategi dalam menempatkan aset pada sebuah portofolio investasi. Selayaknya diversifikasi bisnis, diversifikasi investasi bertujuan untuk meminimalkan risiko dengan cara memadukan beragam jenis instrumen investasi yang tepat pada portofolio. Mendiversifikasi portofolio berarti investor membeli instrumen investasi yang berbeda guna menurunkan risiko terjadinya kegagalan investasi apabila performa salah satu instrumen investasi sedang tidak baik atau berkurang. Aktivitas ini umumnya dilakukan pada investasi reksadana yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis instrumen investasi atau investasi saham yang memiliki risiko relatif tinggi. Tujuan dan manfaat diversifikasi dalam investasi. Yang pertama, meminimalisir risiko kerugian. Semakin beragam instrumen investasi yang terdapat dalam portofolio investasi, maka risiko kerugian juga akan semakin kecil. Yang kedua, membantu menemukan strategi investasi yang cocok dan berhasil. Melalui diversifikasi, sebagai investor bisa terus belajar dan bereksperimen untuk membagi porsi dana investasi ke berbagai instrumen investasi yang tepat sesuai kebutuhan serta kondisi pasar. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan dalam berinvestasi. Serupa dengan poin kedua, dengan memilih instrumen investasi yang tepat, kita bisa memaksimalkan keuntungan yang didapat dari berbagai instrumen investasi yang dipilih. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada satu jenis instrumen. Memiliki instrumen investasi yang beragam tentunya akan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis dan lainnya. Yang terakhir, menambah pengetahuan dan ilmu investasi. Dari poin-poin sebelumnya, melakukan diversifikasi pada akhirnya akan membuat kita lebih cermat dan berpengalaman dalam mengelola dana investasi pada portofolio. Bentuk dan jenis-jenis diversifikasi antara lain yang pertama, vertikal, yaitu strategi membuat produk dengan level kegunaan yang berbeda-beda, tetapi dapat saling melengkapi atau menggantikan. Contohnya motor dan mobil. Naik motor bila jalanan macet, naik mobil bila cuaca hujan deras. Kalau di dunia keuangan, misalkan reksadana campuran. Isi reksadana ini saling melengkapi dan menggantikan. Fleksibel, bisa pindah dari obligasi ke saham atau pasar uang dan sebaliknya. Tentunya hal ini sesuai dengan aturan OJK. Bisa terjadi saat kondisi makro ekonomi negara sedang tidak baik. Yang kedua, horizontal, yaitu jenis diversifikasi ini bisa dibilang merupakan strategi yang paling sering dilakukan perusahaan yang ada di Indonesia. Strategi membuat produk dengan level kegunaan yang sama. Contohnya, Indofood memproduksi banyak mie instan, tetapi dengan brand yang berbeda, misalnya Sarimi dan Indomie. Hampir semua brand mie instan yang terkenal di Indonesia diakuisisi oleh grup Indofood. Kalau dalam dunia keuangan seperti tabungan dan deposito. Yang ketiga, diversifikasi mata uang. Diversifikasi mata uang adalah alokasi investasi pada berbagai mata uang. Contohnya adalah ketika pandemi COVID-19 pertama kali muncul, nilai IDR dibanding USD turun menyentuh 16.500. Agar tidak mengalami kerugian besar, investor dapat melakukan
diversifikasi investasi dengan membaginya ke beberapa mata uang berbeda, misalnya 60% USD dan 40% IDR. Yang keempat, diversifikasi geografis. Seperti namanya, diversifikasi geografis adalah investasi pada produk dari berbagai wilayah di dunia tanpa harus ditinggal di negara tersebut. Diversifikasi ini dilakukan untuk meminimalisasi risiko apabila keadaan ekonomi di sebuah negara turun. Jika dialokasikan ke beberapa negara berbeda, maka investor tidak akan mengalami kerugian dalam jumlah besar di waktu yang sama. Diversifikasi geografis dapat dilakukan dengan cara membagi porsi investasi ke beberapa wilayah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Yang kelima, diversifikasi sektor. Diversifikasi sektor adalah investasi yang dialokasikan pada beberapa sektor industri. Misalnya, salah satu portofolio berfokus pada sektor ekonomi dan lainnya pada sektor environmental, social, and governance atau yang disingkat dengan ESG. Cara melakukan diversifikasi investasi. Yang pertama, membedakan setiap instrumen investasi yang dipilih. Langkah pertama dalam strategi diversifikasi investasi adalah membedakan setiap instrumen yang dipilih. Misalnya, jika kamu ingin investasi di reksadana, maka sebar uangmu ke berbagai produk serupa. Contohnya seperti reksadana saham, reksadana pasar uang, atau reksadana obligasi. Cara melakukan diversifikasi investasi. Yang pertama, bedakan setiap instrumen investasi yang dipilih. Langkah pertama dalam strategi diversifikasi investasi adalah membedakan setiap instrumen yang dipilih. Misalnya, jika kita ingin investasi di reksadana, maka sebar uang kita ke berbagai produk serupa. Contohnya seperti reksadana saham, reksadana pasar uang, atau reksadana obligasi. Yang kedua, tentukan perbandingan rasio pada tiap investasi. Selanjutnya, tentukan kombinasi jenis aset dalam portofolio investasi. Perpaduan ini bertujuan agar kita dapat memperoleh laba yang maksimal, namun dengan risiko minimal. Yang ketiga, sesuaikan portofolio investasi dengan profit. Yang ketiga, sesuaikan portofolio investasi dengan profil risiko. Selanjutnya, hal lain yang juga berperan sebagai pertimbangan dalam penentuan diversifikasi investasi adalah profil risiko investor. Apa itu profil risiko investor? Secara sederhana, profil risiko adalah kemampuan seseorang untuk menerima risiko saat berinvestasi. Yang keempat, rutin mengatur ulang portofolio. Langkah selanjutnya yang tidak bisa dilewatkan dalam diversifikasi investasi adalah rutin mengatur ulang portofolio. Apa itu portofolio investasi? Portofolio investasi adalah wadah atau sekumpulan instrumen investasi atau kelas aset yang sebaiknya sudah kita pahami dan mencerminkan kebutuhan investasi. Secara teori, diversifikasi dalam suatu portofolio dapat mengurangi risiko karena setiap kelas aset memiliki korelasi dan risiko yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Teori portofolio modern. Teori portofolio modern. Teori ini mengajarkan para investor untuk memiliki kemampuan identifikasi dan mencari kombinasi portofolio yang benar-benar sesuai dengan profil risiko masing-masing. Teori ini mengasumsikan bahwa investor cenderung membangun portofolio berisiko rendah dengan ekspektasi return tertentu, sehingga
Apabila seorang investor berinvestasi di instrumen yang beresiko tinggi, harapannya return yang dihasilkan juga semakin tinggi. Lakukan diversifikasi untuk mengoptimalkan profit dan meminimalkan risiko kerugian. Pada dasarnya, diversifikasi adalah metode yang dilakukan oleh pembisnis atau perusahaan untuk mendorong keunggulan produk agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Di samping itu, cara ini juga bisa dilakukan oleh investor guna meminimalkan risiko kerugian serta mengoptimalkan keuntungan. Jadi, pastikan untuk memahami konsep dan menemukan metode diversifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhanmu. Semoga membantu.